2 bulan telah berlalu sejak Palu Hakim mengetuk meja, meresmikan perceraian Jaka dan Sari. Waktu berjalan lambat di desa Sukamaju, tapi tidak bagi hati yang sedang belajar merelakan. Pagi itu, Jaka bangun lebih awal dari biasanya. Suara ayam dan denting sendok dari warung sebelah menjadi alarm alami yang mengusir sisa-sisa mimpi yang tak lagi menyenangkan. Ia duduk di teras rumahnya yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Di tangannya, secangkir kopi hitam, pahit dan panas, seperti hari-hari yang harus ia telan sendirian. Ia membuka kalender yang tergantung di dinding ruang tamu. Masih kalender pemberian SDN 3 Sukamaju tahun lalu, dengan gambar guru-guru berdiri berjajar, dan di tengah, Bu Sari, tersenyum cerah. Tanpa sadar, Jaka mengusap foto itu dengan ibu jarinya. Bukan untuk menghapus, tapi untuk mengingat. Sementara itu, di rumah dinas Bu Sari, Sari kini menjalani hidupnya dalam rutinitas yang lebih tertata. Jam 6.30 ia berangkat ke sekolah dengan pakaian seragam lengkap, tas kulit selempang, dan riasan wajah yang sederhana namun elegan. Ia mulai mendapat banyak respek dari guru-guru lain. Beberapa kepala sekolah bahkan mulai menyebut namanya sebagai kandidat untuk ikut pelatihan calon kepala sekolah tahun depan. Namun, setiap malam tiba, saat seragam digantung dan wajah dicuci dari make up, Sari kembali menjadi perempuan yang hanya ditemani tembok dingin dan bantal kosong. Suatu malam, Sari membuka laci meja belajarnya. Di sana, terselip sebuah benda kecil yang hampir ia lupakan, sebuah buku catatan tipis berwarna coklat, hadiah dari Jaka saat ulang tahunnya yang ke-30. Di dalamnya tertulis, "Untuk Sari, perempuan paling sabar yang pernah abang kenal. Kalau nanti kita punya anak, semoga dia mewarisi keteguhanmu, bukan keras kepalaku." Sari mengusap halaman itu perlahan. Matanya berkaca-kaca. Ia menutup buku itu pelan, seolah takut menyakiti kenangan di dalamnya. Beberapa hari kemudian, Jaka mendapat tawaran kerja baru dari seorang kontraktor di kota. Gajinya lebih besar, proyeknya lebih stabil. Tapi itu berarti ia harus meninggalkan desa, rumah kecilnya, sawah di belakang rumah, dan semua kenangan tentang Sari. Ia duduk di warung kopi Pak Darmin, tempat yang dulu sering mereka datangi saat Sari masih menjadi guru honorer. "Jadi lu beneran mau pindah ke kota, Jak?" tanya Pak Darmin sambil menuangkan kopi. Jaka mengangguk pelan. "Mungkin di sana, aku bisa mulai lagi dari nol. Di sini, semuanya terlalu berbau kenangan." Pak Darmin hanya tersenyum pahit. "Kadang kita gak butuh tempat baru, Jak. Kita cuma butuh berdamai dengan yang lama." Sore itu, untuk pertama kalinya sejak bercerai, Bu Sari berdiri di depan rumah Jaka. Tangannya sempat ragu mengetuk pintu, tapi keberanian yang tumbuh di hatinya selama jadi guru PNS tidak cukup kuat untuk membendung getaran batin yang kini kembali rapuh. Jaka membukakan pintu. Wajahnya terkejut, tapi ia segera mempersilakan masuk. "Masih hafal jalan ke rumah ini?" tanya Jaka sambil menyuguhkan kopi hitam, kebiasaan lamanya yang belum hilang. Sari tersenyum samar. "Kakiku hafal, tapi hatiku yang ragu." Hening sejenak. Hanya terdengar detak jam dinding dan suara anak-anak bermain di kejauhan. "Aku cuma mau bilang terima kasih," ujar Sari. Untuk semua yang pernah kita jalani. Untuk tidak pernah membuat aku merasa rendah, bahkan ketika hidup kita serba kekurangan." Jaka mengangguk. "Aku juga harusnya bilang terima kasih. Karena selama ini kamu selalu percaya aku bisa jadi suami yang baik, walau mungkin belum cukup baik." Sari menatapnya. "Aku yang berubah, Bang. Bukan kamu. Dan aku sadar, aku kehilangan bukan karena kamu tak layak. Tapi karena aku terlalu sibuk mengejar yang lebih, sampai lupa menghargai yang sudah." Air mata jatuh di pipi Sari. "Aku nggak minta kembali," katanya pelan. "Aku cuma minta maaf." Jaka menarik napas panjang. "Kalau waktu bisa diulang, aku tetap mau nikah sama kamu, RI. Bahkan kalau tahu ujungnya begini." Dan senja itu menjadi saksi dua orang yang pernah saling mencintai, menatap satu sama lain tanpa dendam. Mungkin bukan untuk kembali bersama, tapi untuk menutup luka dengan lapang dada. Seminggu kemudian, Jaka berangkat ke kota dengan tas besar di pundak dan sepeda motor tuanya. Di balik jaketnya, terselip secarik surat yang ditinggalkan Sari malam sebelum ia pergi. "Bang Jaka, kalau nanti kita ketemu lagi entah di kota, desa, atau di hari tua, dan hati kita sama-sama masih kosong, bolehkah aku minta kesempatan kedua?" Jaka tersenyum. Lalu memutar gas motornya dan menatap ke depan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk memulai. Karena tidak semua cinta harus dimiliki. Tapi setiap cinta yang tulus, selalu akan dikenang.